sebelum hewan ini dijadikan korban untuk melaksanakan ajaran agama, kita rawat dulu dengan baik. Ini ajaran Jawa nggih. Waktu itu pedus etawa Mbak Ranti. Terus sama guru pembimbing saya, saurunge kue korban kudu poso sik. Tadi dijelaskan Pak Har bahwa agama itu yang paling baik itu bagaimana cara kita itu kasih sayang terhadap semua makhluk ciptaannya, Pak. Nggih. Nah, itu salah satunya. Nah, kenapa di salah satu agama setiap tahun itu harus ada ritual menyembelih hewan bahkan ratusan ribu tiap tahun dengan dalih untuk kendaraan menuju surga. Padahal kita tahu agama yang paling baik itu kan kita harus kasih sayang terhadap semua makhluk ciptaannya, Pak. Nah, itu bagaimana pemahamannya, Pak? Nggih. Kayak iki rada sip iki. Itu adalah tidak lepas dari kodrat yang harus dijalani, takdir yang harus dijalani oleh setiap makhluk itu berbeda-beda. Kodratnya tumbuhan, misalnya katakanlah gedang, tumbuh memberi manfaat, setelah itu mati. Kodratnya hewan, lahir, mangan turu, mati. Nah, yang terkait dengan masalah korban itu tadi, itu sebetulnya pada hakikatnya korban itu berasal dari kata koroba, yakrobu, akrab. Perintah Tuhan adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehubungan dengan kasih sayang itu tadi, karena hewan ini juga bisa dikonsumsi oleh manusia untuk kesehatan tubuhnya, maka kita di dalam berkorban harus betul-betul menjiwai. Bagaimana dengan sarana binatang yang bernyawa ini untuk kita upayakan sebagai korban. Nah, pelajaran yang sudah saya terima dari kejawen yang dikaitkan dengan Islam, awak dhewe welas asih karo kewan sing arep digawe korban, arep disembelih ki mang. Satu, syariatnya harus sesuai memenuhi batasan umur minimal. West Powell dan sebagainya. Nah, ini kita harus menjiwai. Namun saya dulu pernah diajarkan itu, dan satu kali itu saya laksanakan. Jadi sebelum hewan ini dijadikan korban untuk melaksanakan ajaran agama, kita rawat dulu dengan baik. Terus nek aku tak los-los, besok ben arep tak gawe korban, ikhlas ora. Ini ajaran Jawa nggih. Ikhlas ora. Nyawamu tak kembalikan kepada Yang Maha Menciptakan kamu. Tak saranani supaya kowe iso balik marang Gusti sing menciptakan kowe iki, kowe ikhlas ora. Sampai segitunya. Setelah itu kok tak delok lincak, mbak, terus guleti aku, berarti itu bahasa dia. Saya menangkapnya itu bahasa dia. Oh yes, tak rumat sampai gede, sampai memenuhi batasan umur. Waktu itu pedus etawa Mbak Ranti.
wedhus etawa. Terus sama guru pembimbing saya, saurunge kowe kurban kudu poso sik. Semua murid-muridnya diajarkan seperti itu. Terserah kowe poso 7 dina, 3 dina, arep poso mutih, terserah, arep poso Ramadan kowe terserah. Dan selama menjalani puasa itu septamu, rasamu, karmu kudu ning tenan. Mergo iki nyawa. Harus kita hormati. Itu bukti kasih sayang kita kepada sesama makhluk. Nah, setelah itu arep digawe acara kurban didusi. Dikalungi kembang telon, mawar, kantil, kenongo. Kembang ijo kanggo kain mori. Terus setelah kita menjalani piye, nek kowe ikhlas, yo kurban iki sida tak laksanakno. Nek kowe gak ikhlas, gak gelem, aku yo ora sida kurban. Sampai hati saya betul-betul bisa memahami rasa dari binatang yang akan saya korbankan untuk menetapi salah satu syariat Islam. Terus menengahi mbek kan. Ketika sudah di tempat penyembelian, terus guru saya mengatakan, kowe wis yakin ikhlas tenan wedhus ki sing arep mbok korbano? Nggih, mugi-mugi mawon. Wis taline uculi. Aduh, merinding. Iki wedhus ki mlaku dhewe. Mapan dhewe di tempat penyembelian. Pasrah ya Pak. Ya. Enek sing melayu. Oh, berarti gak ikhlas. Baleni neh. Tahun ngarep. Sampai segitunya. Nah, setelah itu terus ndak monggo jenengan gak iki korbanmu ya kowe dhewe sing nyembelih. Dongane iki. Laksanaan. Gak jerit, gak kecil-kecil, gak apa. Tidak jagal, tidak apa-apa. Sejak saat itu aku kon korbannya gak wani Mbak Kandi. Roh iki tak sembelih ki atiku nelongso rasane ya. Grendelan. Enggak tega Pak ya. Sampai segitunya. Nah, di dalam perkembangan selanjutnya itu adalah cara saya untuk mengantarkan, karena manusia diberi kekuasaan, kemampuan untuk menjadi penuntun kepada semua makhluk. Wes, baik itu saya akikoh, baik itu kurban Idul Adha, kok dagingnya, ulune, lulange kuwi aku mau saya serahkan sepenuhnya kepada yang berhak menerima. Nek cara syariate kan boleh yang berkorban ikut memakan daging. Kalau saya enggak mau. Lah kena apa ru? Nggih, kula mboten mentolo. Ya wis. Jadi namanya ketika sudah saya korbankan, kok aku njaluk neh. Perlu tak pangan. Jadi enggak ikhlas Pak ya. Yang penting aku tuku liyane to. Wong itu sudah diikrarkan untuk dikorbankan kok. Aku njaluk kontrole. Aku iki kanggo sing duwe iki ndase. Jangan begitulah. Kita kembalikan ajaran itu kepada kemurniannya. Yang namanya sudah dikorbankan, sudah disedekahkan untuk yang berhak menerima. Para kawula, para sesama makhluk yang mungkin tidak mampu membeli daging. Itu kita berikan. Wes mau. Nah, sampai di rumah, Pak lah, anu ndi mosok gak oleh bagian. Gundulmu kuwi ya. Wong wis dikorbano kok njalukne tuku kono. Bakul daging jakeh. Ndak boleh saya. Nah,
Jadi ketika kita melaksanakan kurban sebagai bukti kasih sayang, ngono ki mang. Guru saya kalau mengajarkan seperti itu. Bukan kok kita harus tuku punya duit, tuku wedhus gede, tuku sapi gede. Hakikatnya yang harus kita sembelih adalah domba itu kan gampang diadu. Kongkon berik kan senang. Sifat apa di dalam diri kita yang harus kita bunuh? Diibaratkan seperti itu. Adalah sifat kebodohan. Domba ini memang simbol dari kebodohan. Perintah yang diterima Nabi Ibrahim menyembelih anak kesayangannya. Satu, sifat kebodohan yang harus disembelih. Dua, sifat kemelekatan terhadap harta dunia. Kurban kan tidak hanya bentuk itu saja, bisa bentuk yang lain toh, sedekah dan sebagainya ngono kuwi. Kimang. Jadi ora kok ana tuku Allahu Akbar, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim ngek sampai dijagal sampai enek sing gak gelem mati melayu-melayu. Betapa kita rasakan penderitaannya dia kalau kita tidak menjalani prosesi filosofinya, filsafatnya, etikanya, ritualnya. Ini mesak nih. Hanya satu kali itu aku kon baleni neh. Piye gak kurban? Ngapunten dereng wantun kula. Lah piye to? Wis kula kurban lintune mawon. Kurban perasaan apa kurban apa sing penting tak sedekahno wong. Nah, sampai di situ bukan kok terus geruduk ratusan ngek nggih. Ngek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya menyebut nama bismillahirrahmanirrahim kok membunuh. Ya jangan pakai bismillahirrahmanirrahim, pakai doa lainnya yang relevan untuk itu kan akeh dongane. Nah itu sampai segitunya. Jadi ketika menjalani apapun kita itu filsafatnya kita harus paham, makna filosofisnya di simbol apa. Kok kongkon ngene iki. Kita harus cerdas. Nggih, Pak. Wong Jawa kudu cerdas. Nah, terus carane piye? Prosesinya piye? Nah, nganggo poso barang. Nah, ini Pak ada tidak serta merta. Ini ada tambahan lagi Pak terkait dengan kurban tadi Pak ya.